Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi nomor 78 Pitsus TPK 2021 PN Kupang atas nama terdakwa Dr. Andus Ibrahim Agustinus Medah dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah untuk pembacaan putusan. Oleh karena itu, saudara memperhatikan baik-baik, putusan akan dibacakan oleh majelis hakim. Putusan nomor 78 Pitsus TPK garing 2021 PN Kupang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Dr. Andus Ibrahim Agustinus Medah, lahir di Bilba, Rote, umur 74 tahun, tanggal lahir 8 Juni 1947, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Supul Raya, RT 004 RW 001, Kelurahan Neva Naik, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, agama Kristen Protestan, pekerjaan Bupati Kupang periode 1 1999 sampai dengan 2004, Bupati Kupang periode 2 2004 sampai dengan 2009. Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan sekarang. Terdakwa didampingi oleh tim penasihat hukum Dr. Yanto MP Ekon, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Dr. Melkianus Daumanu, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, dan kawan-kawan. Para advokat berkantor di kantor advokat Dr. Yanto MP Ekon, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, dan rekan yang beralamat di Jalan Tunggal Ika nomor 03 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oibobo, Kota Kupang, dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2021 yang telah dilaporkan di Kepenetraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Desember 2021. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, pada pokoknya menuntut supaya terdakwa Dr. Andus Ibrahim Agustinus Medah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. Untuk itu supaya dijatuhkan pidana selama 6 tahun penjara ditambah dengan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan dan uang pengganti 8 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar, maka dipidana selama 4 tahun dan 3 bulan. Setelah mendengarkan nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, atau setidak-tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Setelah mendengarkan tanggapan dari penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa, pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan tanggapan dari tim penasihat hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya. Menimbang bahwa
Terdakwa telah diajukan oleh penuntut umum ke depan persidangan dengan dakwaan primer melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi yang telah diputus oleh majelis hakim dengan putusan tanggal 6 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili menyatakan keberatan mengenai kewenangan mengadili dan keberatan lainnya dari penasihat hukum terdakwa Dr. Andus Ibrahim Agustinus Medah tersebut tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 78 Pitsus TPK 2021 PN Kupang atas nama terdakwa Dr. Andus Ibrahim Agustinus Medah tersebut di atas dengan acara pembuktian dan menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Memang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Memang bahwa sebaliknya penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan penuntut umum tidak terbukti atas perbuatan terdakwa sehingga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karena itu mohon dibebaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana. Oleh karena terdakwa supaya dilepaskan dari tuntutan hukum dengan alasan 1. Adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah antara pemerintah daerah Kabupaten Kupang T1 dan T2 sebagaimana sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1997 dan sertifikat hak milik nomor 1608 tanggal 31 Maret 2017 atas nama terdakwa, di mana sertifikat hak milik tersebut terbit setelah terdakwa memperoleh hak dari pemerintah Kabupaten Kupang dengan surat keputusan Bupati Kupang nomor 100/HK/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang persetujuan penjualan rumah daerah golongan 3 milik yang dikuasai pemerintah Kabupaten Kupang seluas 1.360 meter persegi dan bangunan seluas 280 meter persegi terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Weba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Dengan demikian dasar perolehan hak terdakwa serta tindakan terdakwa yang mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada saksi Yohanes Soni bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum. 2. Keterangan para saksi yang mengatakan penerbitan keputusan Bupati Kupang nomor 100/HK/2009 tanggal 3 Maret 2009 dan penerbitan sertifikat hak milik nomor 1608 atas tanah dalam perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bukan merupakan tindak pidana. 3. Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau pemerintah Kabupaten Kupang karena terdakwa mendapatkan tanah dan sertifikat hak milik nomor 1608 secara sah sehingga terdakwa menjualnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejumlah 8 miliar rupiah, di mana uang tersebut bukanlah merupakan uang negara tetapi merupakan uang dari saksi Yohanes Soni. Memang bahwa untuk mendukung dalil pembelaannya tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan 2 orang ahli, yaitu ahli Dr. Sarjono Yohanes Sarjana Hukum Magister Hukum dan ahli Dr. Simpexius
asa sarjana hukum, magister hukum, dan 2 surat bukti yaitu di fotokopi gugatan dari Dr. Andus Agustinus Meda yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang nomor 267 garing PDT titik G garing 2021 garing PN Kupang tanggal 12 November 2017 bukti T1. 2. Jawaban tergugat dalam perkara perdata nomor 267 garing PDTG garing 2021 garing PN Kupang bukti T2. Menimbang bahwa ahli Dr. Sarjono Yohanes sarjana hukum magister hukum pada pokoknya memberikan pendapat barang milik daerah berupa tanah dapat dialihkan kepada pihak lain seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah. Rumah golongan 3 dapat dialihkan kepada pihak lain dan penerimanya bisa pegawai negeri yang menempati rumah itu. Pegawai negeri sipil dapat memperoleh rumah dinas haruslah bekerja 10 tahun secara terus-menerus dan setelah pensiun maka bisa memperoleh rumah dinas dengan sewa beli dan hanya diperkenankan untuk 1 kali saja, dan untuk penentuan keabsahan satu sertifikat hak atas tanah hanyalah pengadilan tata usaha negara, sedangkan pengadilan perdata berkaitan dengan hak sehingga peradilan perdata akan menyatakan suatu sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum ataupun tidak. Menimbang bahwa apabila pendapat Dr. Ahli Sarjono Yohanes sarjana hukum magister hukum dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa dalam memperoleh tanah tersebut terdakwa tidak ada melakukan pembayaran atas sewa beli atas tanah tersebut karena memang belum ada laporan penilaian dari apresial mengenai nilai tanah tersebut. Demikian juga terdakwa sudah pernah mendapatkan rumah dinas sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kupang pada tahun 1990 di Jalan El Tarik Kupang, dan terdakwa menempati rumah tersebut sampai dengan sekarang. Demikian juga bahwa perkara ini bukanlah terkait dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah. Menimbang bahwa selain itu majelis hakim berpendapat terdakwa selaku Bupati Kupang yang mempunyai bawahan organisasi perangkat daerah atau OPD yang dapat memberikan informasi yang memadai mengenai status dan alas hak suatu aset pemerintah daerah, sehingga majelis hakim yakin terdakwa mengetahui aset tanah dan bangunan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang sudah memiliki sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1997, namun tidak ditunjukkan saat pengajuan permohonan sewa beli atas tanah tersebut, sebagaimana keterangan saksi Rima Kasih Sayang Jaranjore Sailan, Kepala BPKAD Kabupaten Kupang 2021. Ketika KPK datang melakukan supervisi dan uji petik atas aset pemerintah daerah Kabupaten Kupang, ternyata sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1997 tersebut ada disimpan dalam brankas kantor Badan BPKAD Kabupaten Kupang. Dengan demikian, majelis hakim berkeyakinan adanya itikat tidak baik dari terdakwa dalam proses pengajuan sewa beli tanah tersebut untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan demikian, pendapat ahli tersebut tidak dapat mendukung nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya ahli Dr. Simplexius Asa sarjana hukum magister hukum pada pokoknya memberikan pendapat bahwa perselisihan hukum yang berkaitan dengan tanah menurut ahli dapat diselesaikan dengan menerapkan 3 bidang hukum, yakni hak hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara untuk menentukan prosedur penerbitan bukti hak dan hukum perdata yang berkaitan dengan alas hak. Sedangkan hukum pidana diterapkan untuk menyelesaikan perolehan hak yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang harus diutamakan adalah hukum perdata untuk menentukan alas hak atas tanah itu meliputi prosedur peradilan perdata di pengadilan negeri. Bahwa sebidang tanah merupakan barang milik daerah tetapi dialihkan tanpa prosedur oleh kepala daerah, kemudian tanah itu dikembalikan dalam keadaan utuh dan kosong disertai dengan bukti-bukti hak, maka menurut ahli tidak ada lagi kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya, melainkan yang terjadi adalah potensi kerugian keuangan negara. Menimbang bahwa apabila pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa, bahwa terdakwa bersama dengan Sumral Burumanu almarhum melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengalihkan tanah tersebut ke atas dirinya bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, sehingga terbit sertifikat hak milik nomor 1608 atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Yohanes Soni dengan harga sejumlah 8 miliar rupiah. Menimbang bahwa dari rangkaian tersebut, majelis hakim berpendapat terdakwa telah melakukan transaksi ekonomi untuk kepentingan dirinya sendiri atas aset negara. Perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bukan hanya terkait sah atau tidaknya penerbitan sertifikat hak milik dan jual beli atas tanah negara yang dijual oleh terdakwa tersebut,
Mengingat tindak pidana korupsi bersifat extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang melibatkan pejabat dan pemangku kekuasaan, maka instrumen hukum pidana korupsi haruslah didahulukan dalam pemulihan aset negara tersebut. Menimbang bahwa demikian juga pendapat ahli Dr. Simplicius Asa, sarjana hukum magister hukum, yang mengatakan sebidang tanah merupakan barang milik negara tetapi dialihkan tanpa prosedural oleh kepala daerah, kemudian tanah itu telah dikembalikan dalam keadaan utuh dan kosong disertai dengan bukti-bukti haknya, maka menurut ahli tidak ada lagi kerugian keuangan negara yang bersifat nyata dan pasti jumlahnya, melainkan yang terjadi adalah potensi kerugian keuangan negara. Menurut majelis hakim, dengan dirampasnya, dikembalikannya aset pemerintah daerah Kabupaten Kupang sebagaimana sertifikat hak pakai nomor 5 tahun 1997, aset negara telah dipulihkan. Menurut majelis hakim, dalam perkara ini terdakwa ketika masih menjabat Bupati Kupang mulai mengalihkan aset negara kepada dirinya sendiri dengan menerbitkan surat keputusan Bupati Kupang nomor 100/Skep/HK/2009 tanggal 3 Maret 2009. Selanjutnya atas permohonan terdakwa Sumral Burumanu almarhum saat itu sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan sertifikat hak milik nomor 1608 atas nama terdakwa. Selanjutnya terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi Yohanes Soni sejumlah 8 miliar rupiah. Dari fakta tersebut disimpulkan, terdakwa telah mencari keuntungan pribadi dari transaksi jual beli aset negara, sehingga uang yang diperoleh oleh terdakwa dari hasil kejahatan tersebut haruslah dikembalikan kepada negara. Hal demikian memberikan efek jera kepada terdakwa atau siapapun juga untuk tidak memperjualkan aset negara demi keuntungan pribadi. Menimbang bahwa selain itu, majelis hakim juga berpendapat bahwa dalam memperoleh tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1608 tersebut, saksi Yohanes Soni memiliki itikat tidak baik dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian. Karena fakta yang terungkap di persidangan, tanah saksi berbatasan langsung dengan aset yang diperjualbelikan tersebut. Demikian juga jual beli di hadapan PPAT Albert Wilson Riukore, sarjana hukum, dengan akte jual beli nomor 287/2017 tanggal 4 September 2017, harganya ditentukan hanya 1.500.000.000 rupiah. Tetapi fakta di persidangan, jual beli tersebut dilakukan sejumlah 8 miliar rupiah. Tindakan yang secara nyata dari terdakwa dan saksi Yohanes Soni menghindarkan diri dari kewajiban membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, hal mana bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka pendapat dari ahli tersebut patutlah dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh unsur dalam dakwaan primer tersebut di atas, maka pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa mengenai uang pengganti, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sumral Burumanu almarhum telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sejumlah 9.284.178 rupiah. Sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemindah tanganan aset pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ueba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi nomor LHP 700/ID/Pemsus/1/11 Romawi /2021 tanggal 29 November 2021. Memang bahwa namun demikian, pembebanan uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Memang bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa sertifikat hak milik nomor 1608 atas nama terdakwa diterbitkan, selanjutnya terdakwa menjual tanah sebagaimana dalam sertifikat tersebut kepada saksi Yohanes Soni di hadapan pejabat pembuat akte tanah Wilson Riukore, sarjana hukum.
dengan harga 1 miliar 500 juta rupiah. Namun dalam faktanya yang dibayarkan adalah 8 miliar rupiah. Setelah diberi nama, maka tanah tersebut dikuasai oleh Johannes Sony. Memang bahwa dengan demikian uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah 8 miliar rupiah. Memang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa terkait dengan barang bukti, satu bidang tanah seluas 1.358 meter persegi sesuai dengan SHM 1608 atas nama Dr. Anus Ibrahim Agustinus Meda yang telah beralih ke atas nama Yohanes Sony beserta sebuah bangunan di atasnya 210 meter persegi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Eba, Kota Lama Kupang. Oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan aset negara, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Kupang dengan sertifikat pakai nomor 5 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan cara mengalihkan ke atas dirinya sendiri dan selanjutnya ke atas nama Yohanes Sony, maka majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kupang. Memang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Antara lain, keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Kupang periode 1999-2004, kemudian yang kedua periode 2004 sampai dengan 2009, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia tahun 2014-2019 mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan contoh yang tidak baik dalam pengelolaan aset negara perkara akuo kepada masyarakat. Keadaan yang meringankan, terdakwa sudah berusia lanjut, belum pernah dihukum dan sopan di persidangan. Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, majelis hakim juga memperhatikan peran dari orang lain yang memungkinkan dapat terwujudnya satu tindak pidana, yaitu berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, PPAT Albert Wilson Riukore sarjana hukum, saksi Johannes Sony, dan saksi Thomas More, dan juga saksi Sumbral Manu. Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020, majelis hakim juga akan mempertimbangkan pasal 6 ayat 1 dan pasal 2 huruf C. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan perbuatan terdakwa adalah kategori sedang, lebih dari 1 miliar sampai dengan 22 miliar. Pasal 8, aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu terdakwa memperoleh keuntungan lebih dari 50% dari kerugian negara. Pasal 9, tingkat kesalahan terdakwa sedang, yaitu terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana. Pasal 10, aspek dampak rendah, yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak dalam skala Kabupaten Kupang. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, hukuman yang pantas dan adil atas diri terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, menyatakan terdakwa Dr. Anus Ibrahim Agustinus Meda tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 8 miliar rupiah paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, maka harta benda disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1. Bidang tanah seluas 1.358 meter persegi sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 1608 atas nama Ibrahim Agustinus Medang yang telah beralih ke atas nama Yohanes Soni beserta sebuah bangunan yang ada di atasnya dirampas untuk negara CQ pemerintah Kabupaten Kupang. Nomor 28 sampai dengan 30 tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 oleh kami Derman P. Nababan, Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua, YTD Windiartono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, Lisbeth Adelina, Sarjana Hukum Hakim ad hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Yusak Damanu, Sarjana Hukum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Dihadiri oleh terdakwa, didampingi oleh penasihat hukumnya, dan juga dihadiri oleh jaksa penuntut umum. Demikian terdakwa putusan Majelis Hakim. Terhadap putusan ini, saudara punya hak untuk pertama menerima, yang kedua mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, atau yang ketiga pikir-pikir. Bagaimana sikap saudara? Saya pertama menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dan yang kedua saya serahkan kepada penasihat hukum untuk menentukan sikap kami, begitu Yang Mulia. Ya. Baik, jadi nanti konsultasi dengan penasihat hukumnya. Jadi yang mengajukan banding adalah terdakwanya sendiri kalau dia banding atau menerima atau bagaimana, ya. Silakan nanti. Tim penasihat hukum. Kami nyatakan pikir-pikir yang mulia. Ya, pikir-pikir. Jaksa penuntut umum. Pikir-pikir. Dengan demikian sidang perkara ini sudah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Berdiri.